Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dalam Renungan Harta Sepanjang Masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat kekudusan Bapa di surga, yang dengan pertolongan kuasa Roh Kudus membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang segar dan nyaman untuk kami boleh masuk ke dalam saat teduh bersama dengan Tuhan, dan juga kami boleh mengucap syukur lagi atas segala kebaikan Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Karena itu Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberikan anugerah kasih sukacita yang baru bagi kami semua, dan Roh Kudus pula yang akan menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah kekuatan kami, yang mempedomani seluruh rangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, urapi anak-Mu, urapi kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu dan renungannya di pagi bahkan di sepanjang hari ini atau kapanpun juga. Kami menyadari kami tidak sanggup untuk mengaplikasikan firman-Mu selain daripada pertolongan kuasa Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Daniel 2 ayat 44 yang menyatakan, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Judul renungan di pagi hari ini atau di sepanjang hari ini, tangan Allah yang mengatur sejarah. Dalam kitab Daniel pasal 2 dikatakan perihal seorang raja hebat namanya Nebukadnezar. Ia bermimpi. Ia bukan saja tidak tahu makna mimpinya, malah ia sendiri lupa akan mimpinya itu. Semua penasihatnya tidak dapat memberitahukan apa mimpinya dan sekaligus mengartikan makna mimpinya. Daniel datang ke istana raja, lalu dengan hikmat Allah ia bukan saja memberitahukan apa mimpi raja, tetapi juga dapat mengartikannya. Inti dari mimpi Nebukadnezar adalah semua kerajaan dunia akan dikalahkan oleh kerajaan Allah, sekaligus memberikan pada kita kesadaran bahwa tangan Allah yang mengatur sejarah manusia, baik secara menyeluruh maupun secara pribadi. Yang pertama, kerajaan dunia akan berlalu. Berbagai kerajaan dunia dan bangsa-bangsa berbuat sesuka hati
dan mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki pengawasan moral dan sesuatu dari dalam diri untuk mengarahkan kerajaan dan bangsa yang mereka pimpin pada posisi yang jaya dan tahan lama. Manusia meninggalkan Allah dan firman-Nya sebagai standar moral bagi diri sendiri dan tuntunan bagi suatu bangsa. Itu sebabnya bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan berguguran satu lepas kepada yang lain. Ya, termasuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, yang besok akan kita peringati anugerah Tuhan atas kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 tahun. Yang kedua, Allah selalu bekerja sesuai aturan. Bangsa Gerika beranggapan bahwa sejarah berputar. Mereka percaya bahwa apa yang sekarang ada telah ada dahulu. Dan apa yang ada dahulu itu berada sekarang. Bagi bangsa Ibrani yang dituntun oleh inspirasi Allah, yakin bahwa sejarah bergerak mengarah ke tujuan. Kedua-duanya benar. Sejarah berputar tapi juga bergerak menuju tujuan yang Allah telah tetapkan. Karena dosa, Allah memusnahkan manusia dengan air bah. Tetapi air bah tidak menghapus dosa manusia. Allah memilih seorang dari manusia setelah air bah supaya melalui dia Allah dapat menebus dosa manusia. Abraham dipilih dan melalui keturunannya lahir Yesus Kristus juru selamat manusia. Itulah rencana Allah sejak mula pertama. Jadi sekali lagi, melalui kelahiran Yesus Kristus juru selamat manusia yang merupakan tujuan Allah sejak mula pertama. Ia bekerja dengan tujuan. Jadi Allah bekerja dengan tujuan. Allah memilih bangsa Yahudi dan memberikan mereka pewahyuan dirinya dan melalui mereka datang juru selamat. Bukan saja bagi mereka tetapi bagi dunia. Itulah aturan Allah. Sekali lagi juru selamat bukan saja bagi orang Israel, ya orang Yahudi yang kita kenal sekarang dengan Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Nah, itulah aturan Allah. Yang ketiga, kerajaan Allah akan tetap selamanya. Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, zaman baru telah datang ke dunia. Kita hidup dalam terang Injil. Tuhan mengatakan bahwa tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa Dia. Yohanes 14 ayat 6. Itu berarti bukan saja kita tidak dapat mengenal siapa Allah tanpa Yesus, tetapi tidak mendapatkan pengampunan dosa tanpa datang pada Yesus Kristus yang mati bagi dosa kita dan bangkit untuk memberi kita tempat di rumah Bapa. Jadi perhatikan baik hal ini, ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Ya. Saat Ia datang kembali untuk kedua kalinya, Ia akan membangun kerajaan 1000 tahun. Nah, semua orang percaya lalu berada dalam suatu kerajaan yang kekal dan tidak binasa, di mana Yesus Kristus menjadi rajanya.
Pola hidup mereka dalam kerajaan yang kekal itu adalah pola hidup anak-anak kerajaan, atau dengan kata lain anak-anak Allah yang diselamatkan oleh karena mereka percaya atau kitab yang percaya kepadanya, ya, menjadi anak-anak kerajaan itu. Dan pola hidup mereka yang menarik atau yang menentukan sejarah mereka dan generasi sesudah itu. Jadi sekali lagi, pola hidup anak-anak kerajaan, ya, akan menentukan sejarah mereka dan generasi sesudah itu. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di hari ini. Jadi sekali lagi, tangan Allah yang mengatur sejarah umat manusia. Dan mari kita memperhatikan 3 hal, ya. Bagaimana tangan Allah mengatur sejarah manusia, baik secara menyeluruh maupun secara pribadi. Yang pertama yang harus kita ingat, kerajaan dunia akan berlalu. Yang kedua, Allah selalu bekerja sesuai aturan. Dan yang ketiga, kerajaan Allah akan tetap selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sendiri yang akan meneguhkan firman-Mu dalam hati pikiran atau seluruh rangkaian kehidupan kami. Bahwa Tuhanlah yang mengatur sejarah dunia, sejarah umat manusia. Dan ingatkan kami bahwa kerajaan atau negara dimanapun kami berada saat ini pasti akan berlalu. Dan Tuhan juga mengingatkan kami, kerajaan Allah selalu memiliki aturan. Dan kerajaan Allah akan tetap untuk selamanya. Tidak akan tergantikan lagi. Terima kasih Bapa. Ajar dan ingatkan kami bahwa kamilah anak-anak kerajaan itu yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beraktivitas.